Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas lanjutan dari katrol. Kali ini kita fokus pada tegangan tali sistemnya. Langsung aja kita bahas ya. Kita sudah bahas ya di video sebelumnya kalau misalnya ini katrol kemudian kita gantungkan beban, misalnya kita beri nama beban A, kemudian beban B, kemudian kalau misalnya si A ini masanya lebih besar dari B, maka yang terjadi gerakannya B ke atas dan A ke bawah gitu kan. Kemudian di sini kalau kita lihat tegangan tali, di sini ada tegangan tali, di sini ada tegangan tali. Kita mau cari berapa sih tegangan talinya? Di sini kita beri nama TA, di sini kita beri nama TB. TA itu berapa? TB itu berapa? Nah, kalau ditanya besar TA berapa dan TB berapa, yang pasti nilainya adalah sama. Karena di sini masa katrol diabaikan. Jadi nanti kita bisa cari TA atau kita bisa cari TB. Itu adalah tegangan tali sistemnya. Nah, kita tinjau dulu dari benda A. Ketika benda A bergerakannya di sini turun, maka sigma F sama dengan M kali A. Ya, gerakan A percepatannya turun, sigma F di sini kita cek karena yang searah dengan pergerakan atau searah dengan percepatannya adalah W, maka di sini sigma F-nya adalah WA dikurang TA. Jadi yang searah dengan gerakan adalah WA, TA-nya di sini arahnya ke atas. Ya, sama dengan M-nya adalah MA dikali A percepatan. Nah, berarti kalau mau nyari TA, kita geser MA kali A-nya ke sini. Jadinya TA adalah WA min MA dikali A. Untuk lambang massa nanti bisa disesuaikan ya, mau massa 12, mau massa MAMB gitu. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari benda B, ya, kita lihat di sini pergerakannya ke atas, kita cek dari sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya atau jumlah gayanya berarti yang searah dengan pergerakan adalah tegangan, yang berlawanan adalah si berat WB. Jadi kita tuliskan TB min WB sama dengan MB dikali A. Sehingga nilai TB bisa dicari dari MB dikali A plus WB. Nah, sekali lagi, TA dengan TB itu nilainya pasti sama karena di sini masa katrolnya diabaikan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal mencari atau menghitung tegangan tali, kamu boleh pilih salah satu mau berangkat dari tinjau benda yang A atau tinjau benda yang B. Yang pasti mau tinjau benda A atau B kita perlu apa? Percepatan A. Nah, untuk yang belum bisa atau belum paham menghitung percepatan, silahkan cek di video sebelum ini ya. Langsung aja kita punya soal untuk kita bahas di sini. Perhatikan gambar, ada beban A dan beban B digantung di tali yang terhubung dengan katrol. Di sini jika massa benda A dan B-nya 7 kilo dan 3 kilo, maka hitunglah tegangan tali sistem. Ya, di sini massa katrolnya diabaikan. Oke, kita tuliskan dulu untuk berat A-nya adalah MA kali G, di mana MA-nya di sini 7 kilo, berarti 7 kali 10, ya, 70 Newton. Ya, karena di soal tidak ada gravitasi, kita anggap gravitasinya 10. Kemudian kita cari berat B, WB sama dengan MB kali G, di mana MB-nya adalah 3, berarti 3 kali 10 adalah 30 Newton. Nah, kemudian tadi kan kalau mau nyari tegangan tali sistem boleh pilih dari benda A atau benda B. Misalnya kita mau tinjau dari benda B. Ya, tinjau benda B sigma F sama dengan M kali A. Kemudian untuk menentukan jumlah gayanya kita tentuin dulu nih arah si pergerakan B ini kemana. Karena B 3 kilo, terus A-nya 7 kilo, berarti kan B ini lebih kecil ya daripada A, sehingga dia akan naik. Yang A-nya akan turun. Ketika pergerakannya naik, nah, ini gini, ketika pergerakannya naik, maka yang searah adalah tegangan talinya, yang berlawanan adalah si berat bendanya atau berat si WB-nya. Maka di sini kita tuliskan sigma F-nya menjadi TB min WB sama dengan MB dikali A. Ya, kemudian kita mau cari TB berarti MB kali A minus WB-nya pindah ke sebelah kanan jadi plus WB. Untuk WB kita udah ada 30 Newton, untuk MB-nya sendiri 3 kilo, kita perlu A, di mana A ini adalah percepatan. Kita cari percepatan dengan cara, ya selisih dari beratnya dibagi dari penjumlahan masanya. Karena di sini yang besar WA, berarti WA dikurang WB.
maka kita turunkan menjadi 70 dikurang 30 per 7 ditambah 3. Jadi 70 kurang 30 itu 40, penjumlahan bawah 10, kita bagi hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Sampai sini 4-nya kita masukin ke sini nih, ke A yang ini. Nah, jadi TB sama dengan 3 dikali 4 tambah 30. 3 kali 4 12 ya. Jadi 12 ditambah 30 hasilnya adalah 42 Newton. Untuk soal ini sudah terjawab, tapi kalau misalnya kamu masih bertanya-tanya dan penasaran masa iya sih si TA-nya akan sama dengan TB? Oke, kita buktikan ya. Kita tinjau benda A. Kalau misalnya kita mau tinjau benda A, jadi di sini jumlah gaya yang bekerja atau sigma F sama dengan M kali A. Di mana sigma F ini kita cek lagi ya. Tadi kalau benda A kan dia lebih besar ya masanya daripada benda B. Maka dia akan turun pergerakannya tadi ya. Kalau misalnya pergerakannya turun, berarti yang searah sekarang adalah siapa? Beratnya atau WA-nya. Sedangkan tegangannya itu berlawanan arahnya dengan si pergerakan. Jadi kalau kita tuliskan persamaannya menjadi WA min TA ya sama dengan MA dikali A. Di sini WA kita ya ini WA-nya kita biarkan di sini, min TA-nya kita geser ke sebelah kanan biar dia positif. MA kali A-nya berarti geser ke kiri. Jadi WA minus MA kali A sama dengan TA di mana di sini TA-nya kita ganti menjadi WA-nya 70, kemudian kita ganti MA-nya 7, dikali A-nya tadi dapat 4. Ya, 7 kali 4, 28. Jadi, TA sama dengan 70 dikurangi 28 adalah 42 Newton. Sama ya. Nah, jadi sampai sini sudah terjawab kalau memang TA pasti sama dengan TB. Karena di sini balik lagi, tegangan tali sistem ini pasti sama ketika massa katrolnya diabaikan. Ya, jadi kita masih bahas penerapan hukum Newton yang sederhana. Di sini kita coba soal berikutnya di mana ada katrol yang masanya diabaikan, kemudian digantung seutas tali dan pada ujung-ujungnya di sini diberi beban ya. Beban P 8 kilo, yang ini Q-nya 12 kilo, hitunglah tegangan tali sistemnya. Kita cari masing-masing gaya beratnya, WP sama dengan MP dikali G, karena tidak ada G di keterangan soal, maka kita anggap 10. Jadi, si WP-nya adalah 8 kali 10, jadi 80 Newton. Kemudian untuk WQ-nya sama dengan MQ dikali gravitasi. MQ-nya 12, berarti 12 kali 10 sama dengan 120 Newton. Kemudian kita pakai tinjau salah satu benda. Mau P atau Q sama aja, karena tadi kita sudah membuktikannya ya di soal pertama. Misalnya di sini kita mau tinjaunya benda Q. Nah, kita harus tahu dulu benda Q kemana arahnya, turun atau naik. Karena benda Q 12 kilo, berarti kan lebih besar ya. Maka dia pasti turun. Ketika turun, yang searah adalah beratnya. Beratnya ke bawah, berarti beratnya duluan dikurangi T, tegangan talinya. Oke, sigma F sama dengan M kali A, tadi beratnya dulu dikurangi tegangan talinya sama dengan M dikali A. Kemudian di sini kita mau nyari T ya. Kita mau nyari T, T-nya pindahin ke sebelah kanan, ini pindahin ke sebelah kiri jadi pengurangan atau TQ sama dengan WQ min MQ dikali A. Kemudian di sini WQ-nya kita tahu, MQ-nya kita tahu, kita cari tahu A-nya dengan A sama dengan selisih dari berat dibagi jumlah dari massa. Karena siki yang lebih besar maka WQ duluan. Jadi WQ-nya kita taruh 120 dikurang WP-nya 80 dibagi 12 ditambah 8. Hasil pengurangan atas 40, penjumlahan bawah 20 ya. Ini kita bagi hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Sampai sini masukin 2-nya ke sini ya. A-nya ganti 2, maka
W-nya 120 tambah M-nya 12 dikali A-nya 2. 2 kali 12, 24, maka T adalah 120 ditambah 24, yaitu 144 Newton. Kalian boleh buktikan sendiri, ketika kalian mencoba dari tinjau benda P, pasti hasilnya sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.